Bapak Ibu dan saudara dan saudari dan teman-teman semuanya. Walaupun saat ini kita di tengah wabah COVID-19, mari terus kita bangkitkan semangat beribadah kepada Tuhan. Yuk kita mulai ibadah kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang sudah Engkau berikan buat kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu buat kami semua. Kau telah memberkati kami, melindungi kami, menjaga kami, membuat kami semuanya tetap sehat Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita luar biasa dan bisa melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita percaya yang terjadi saat ini adalah bagian dari rencana indah Tuhan bagi hidup kita. Mari kita naikkan syukur kepadanya. Baik
banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hari-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku.
Shalom saudara-saudara jemaat yang terkasih. Senang kita dapat bertemu kembali untuk bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan mulaikan firman Tuhan ini dengan membaca pada Yudas ayat 20. Yudas ayat 20. Berbunyi seperti ini. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, bangunkanlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangunkanlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Saya akan berbicara mengenai topik ini pada hari ini, dan untuk itu lebih dahulu kita akan membaca firman Tuhan pada Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai dengan 46. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ini adalah Mesias. Tapi yang lain lagi berkata, bukan. Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak seorang pun berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang ini. Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang ini. Saudara-saudara, dimanapun Yesus berkhotbah, Yesus menyampaikan firman Tuhan. Orang-orang yang mendengar firman Tuhan pasti akan terpengaruh oleh firman itu, dan mereka tidak bisa pasif sesudah mendengarkan firman Tuhan itu. Demikian di dalam ayat-ayat yang kita baru saja membaca, kita melihat bahwa sesudah mengajar, sesudah berkhotbah, reaksi dari orang banyak yang mendengar itu terdengar pada waktu itu. Dan sebagian daripada mereka mengatakan bahwa ia ini adalah seorang nabi. Tapi sebagian lagi mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Nah, saudara-saudara, selain daripada itu timbullah perselisihan di antara mereka yang mendengar. Ada yang pro, ada yang kontra kepada pernyataan-pernyataan yang ada pada waktu itu. Tetapi saudara-saudara, kita melihat bahwa sesudah itu para penjaga bait Allah, mereka kembali kepada pemimpin agama Yahudi dan orang-orang Farisi. Dan orang-orang Farisi itu menanyakan kepada mereka bahwa mengapakah mereka tidak membawa Yesus kepada mereka, atau mereka tidak menangkap Yesus. Tetapi beginilah jawab penjaga-penjaga itu. Belum pernah seorang manusia berkata-kata seperti ini. Belum pernah seorang manusia berkata-kata seperti ini. Saya suka kita bersama-sama akan membuka firman Allah kembali di dalam Lukas pasal 5
ayat 1 sampai dengan ayat 9 yang berbunyi seperti ini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam satu perahu, yaitu perahu Simon, menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar mereka dari atas perahu itu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala lagi." Saudara-saudara, di sini kita membaca firman Tuhan memberitahukan tentang murid-murid yang adalah nelayan-nelayan yang rupanya telah semalam-malaman, menurut pengakuan mereka menangkap ikan, tetapi tidak berhasil. Kita tidak lupa bahwa nelayan-nelayan ini adalah nelayan-nelayan yang terampil, yang boleh dikatakan sudah ulung dalam menangkap ikan. Karena dari kecil mereka sudah berada di tepi pantai itu. Dan juga saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang mengenal danau itu dengan baik. Sehingga mereka tahu kalau mereka pergi menangkap ikan, mereka pasti akan berhasil. Tetapi kali ini mereka mengatakan sudah semalaman kami menangkap ikan, tetapi hasilnya nihil, tidak mendapat ikan. Dan kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Petrus menjawab seperti ini, "Sebenarnya sudah semalam-malaman kami menangkap ikan, tapi karena engkau menyuruhnya, maka kami menebarkan jala juga." Karena engkau menyuruhnya. Jadi saudara-saudara, mereka menyadari secara langsung atau tidak langsung, terutama Petrus, bahwa perkataan Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa. Walaupun secara akal mereka mengatakan tidak mungkin Tuhan. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, maka mereka menebarkan jala juga. Dan ternyata mereka berhasil menangkap ikan banyak sekali. Sampai Petrus perlu mengajak teman-temannya untuk membantu menarik ikan itu yang begitu banyak. Saudara-saudara, kita melihat di sini kuasa Tuhan dinyatakan kepada Petrus dan murid-muridnya. Kita melihat mereka sudah semalam-malaman menangkap ikan. Mereka adalah penjala yang sangat lihai, dan mereka sudah mengenal danau itu dengan cukup baik. Tetapi ternyata mereka tidak berhasil menangkap ikan ini. Tapi waktu Yesus mengatakan kepada Petrus, "Tebarkanlah jalamu," Petrus mengatakan, "Karena engkau Tuhan yang menyuruh," maka dia menebarkan jalannya, dan ternyata banyak ikan yang berhasil ditangkapnya. Saudara-saudara, mengapa Petrus menebarkan jala? Mengapa Petrus percaya bahwa sesuatu akan terjadi
waktu ia menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, apakah iman itu? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan. Dalam hal murid-murid ini mereka mengharapkan dapat menangkap ikan. Dan juga iman itu berarti bukti segala sesuatu yang belum kita lihat. Belum ada, bukan melihat lalu mau percaya, tapi tidak ada yang mau dipercayai. Dan juga saudara-saudara, tidak ada bukti satupun. Tetapi toh Petrus menebarkan jalannya karena dia percaya akan terjadi sesuatu. Saudara, kepercayaan manusia itu mengenal batas-batas. Kalau sudah melebihi batas-batas, seseorang akan mengatakan tidak sanggup. Orang lain akan mengatakan tidak mungkin terjadi. Dan lain mengatakan mustahil. Tapi kalau terjadi juga sesuatu yang diharapkan walaupun tidak mungkin, mereka mengatakan, ya inilah takdir. Dan inilah nasib. Saudara-saudara, percaya itu berdasarkan akal manusia yang sangat terbatas. Tetapi iman adalah percaya dalam kapasitas sebagai seorang anak Tuhan. Iman bergerak di dalam kawasan-kawasan ilahi. Nah, saudara-saudara, iman itu menuruti pikiran Allah, menuruti firman Allah. Karena itu saudara-saudara, kita melihat Petrus menebarkan jala karena Yesus yang mengatakan. Saudara mungkin pada saat ini sedang mengalami masalah, sedang bergumul dengan persoalan, mungkin sakit. Kita datang kepada Tuhan Yesus dengan percaya. Sebab itu yang dikatakan bahwa apabila kamu minta sesuatu dalam namaku, aku akan memenuhinya. Saudara-saudara, seorang bercerita mengenai seorang wanita yang membaca firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 17 ayat 20. Mari kita melihat Matius 17 ayat 20. Berbunyi demikian, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu akan berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Seorang wanita sore-sore membaca ayat ini bahwa dia dapat memerintahkan kepada gunung untuk berpindah. Kebetulan di belakang rumahnya ada sebuah bukit yang dia ingin kalau bisa disingkirkan sebab menghalangi pemandangan. Sebab itu pada waktu menjelang malam, dia ke belakang membuka pintu dapur dan berkata sesuai yang dikatakan firman Tuhan. Aku perintahkan engkau gunung, bukit, berpindahlah dari tempatmu. Kemudian saudara-saudara dia tidur. Pagi-pagi sekali dia sudah bangun dan perlahan-lahan dia melihat dari belakang pintu rumahnya. Dan komentarnya adalah seperti yang saya duga. Ternyata bukit itu masih ada di situ. Dia membaca firman Tuhan.
tapi dari pernyataannya jelas dia tidak percaya apa yang dia katakan. Nah, saudara-saudara, ayat ini sudah terjadi di dalam suatu panti asuhan di India, di Bombay. Seorang yang merintis panti asuhan itu, Dr. Mark Bountine, dia menceritakan bagaimana dia selalu mengajar anak-anak firman Tuhan dan percaya firman Tuhan. Dan pada suatu waktu dia tidak ada di kampus, anak-anak sedang berkumpul menyanyi, beribadah kepada Tuhan. Lalu timbul dalam pikiran mereka ayat ini yang mengatakan mereka dapat memerintah bukit untuk pindah dari tempatnya. Lalu seorang anak mengatakan, mengapa kita tidak percaya firman Tuhan? Marilah bersama-sama kita perintahkan bukit yang ada di samping kampus kita berpindahlah, dan bukit ini akan berpindah. Karena di samping kampus itu ada satu bukit yang menghalangi pemandangan ke arah seberang dari bukit itu. Dan pemandangannya bagus sekali. Dan anak-anak beriman dan mereka berdoa. Dan saudara-saudara, tidak lama kemudian, seminggu berselang, ada orang datang ke kampus mereka bertemu dengan Dr. Mark Bountine dan mengatakan, bolehkah kami minta tanah yang ada di sebelah kanan ini, sebab kami mau menimbun, ada satu lembah yang perlu ditimbun. Dr. Mark Bountine bilang, silahkan. Dan mereka bilang, kami akan membayar. Kami tahu ini panti asuhan. Dan saudara-saudara, seminggu kemudian mulai berdatangan truk-truk. Dan mereka mulai mencangkul, memindahkan tanah dari bukit itu. Sampai selesai rata dan terlihatlah pemandangan yang indah ini. Dr. Mark Bountine mengatakan bahwa sebenarnya waktu anak-anak berkata kepada dia bahwa mereka sudah memerintahkan bukit berpindah dari tempatnya, dia tidak mau mengecewakan anak-anak itu. Dia bilang, oke, kami sudah berkata, percayalah bahwa Tuhan akan menggenapi. Dan benar, saudara, ternyata Tuhan menggenapi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Akal dan kesanggupan manusia mengatakan mustahil, tidak mungkin. Tapi iman anak-anak yang polos ini, mereka berdiri di atas apa yang dikatakan firman Allah. Dan mereka melakukan, maka terjadilah apa yang mereka katakan. Itu adalah tindakan iman. Saudara-saudara, hari ini kalau saudara-saudara memiliki masalah, memiliki persoalan, mungkin sakit, dan keperluan-keperluan lain, marilah kita datang kepada Tuhan, beriman bahwa apa yang kita dambakan, inginkan terjadi dalam kehidupan kita, ini akan terjadi. Haleluya, haleluya. Percayalah firman Tuhan. Waktu murid-murid disuruh menebarkan jalan mereka, Petrus berkata, sudah semalaman kami menebarkan jala tetapi tidak mendapat ikan. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, maka kami melakukan juga, dan mereka berhasil mendapat ikan yang banyak. Itulah dengan kita, kalau kita beriman, percaya apa yang dikatakan Tuhan, Tuhan akan menggenapi firman-Nya, dan kita akan mendapat jawaban daripada Tuhan. Marilah kita bersama-sama akan berdoa. Saudara-saudara yang memiliki beban keperluan untuk didoakan,
Saya minta saudara angkat tangan saja di tempat di mana saudara duduk atau berdiri pada saat ini. Dan sementara itu saya akan mendoakan saudara-saudara. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari bahwa firman Tuhan itu sangat berkuasa, dapat melakukan apa yang dikatakan oleh firman itu. Sekalipun itu bertentangan dengan akal kami, bertentangan dengan pengalaman kami. Tapi kalau kami berdiri di atas firman Tuhan, maka kami percaya seperti anak-anak kecil tadi, yang percaya bahwa gunung akan berpindah. Dan karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau lihat keperluan-keperluan kami. Engkau dengar doa-doa kami. Dan hamba mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jawablah dan kabulkanlah doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur karena doa-doa kami sudah dikabulkan, dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita naikkan doa-doa kita. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan, pemilik kehidupan kami. Dan kami umat-Mu datang bersatu hati pada hari ini ketika kami memperingati hari kebangkitan Kristus yang membawa kemenangan bagi kehidupan setiap kami umat-Mu. Kami datang mengangkat kehidupan kami umat-Mu dan mengangkat kehidupan bangsa kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu berkata, kalau Engkau sendiri tidak menyayangkan anak-Mu Yesus Kristus, Kau berikan bagi kami menjadi korban tebusan bagi jiwa kami. Apa terlebih hal-hal yang menyangkut kehidupan kami sehari-hari di dunia ini, Engkau adalah jaminan pemelihara hidup setiap kami. Kami datang kepadamu Allah yang kudus, Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Membawa kehidupan kami umat-Mu ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, penuh dengan kuasa, penuh dengan anugerah. Kami datang membawa seluruh kehidupan dan keberadaan kami Tuhan. Bawalah kami di hari-hari ini untuk semakin mendekat kepada Tuhan, untuk dapat memahami isi hati Tuhan, untuk dapat mendengarkan Tuhan berbicara dalam kehidupan setiap kami. Dan secara khusus kami berdoa dan menyerahkan gereja kami dan seluruh umat Tuhan ke dalam tangan tudung perlindungan ilahi. Kami percayakan seluruh kehidupan kami, umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di hari-hari ini kami dapat terus melakukan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini. Jadikan umat-Mu, jadikan gereja-Mu Tuhan berkat yang besar bagi bangsa ini. Kami berdoa di tengah-tengah wabah COVID-19 yang merebak di tengah bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa. Kami umat-Mu datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu karena kami tahu firman-Mu berkata, jikalau umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut merendahkan diri, berdoa, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, maka Tuhan mendengar dari surga dan Tuhan akan memulihkan negeri kami. Kami datang pada pagi hari ini mengangkat tinggi bangsa kami dalam tangan. Kami mohon belas kasihan dan anugerah Allah bagi hidup kami umat-Mu, bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mengendalikan segala sesuatu. Kami percaya kuasa salib Kristus telah menyelesaikan segala masalah dalam kehidupan kami manusia. Kami datang kepada Tuhan dan memohon anugerah Tuhan. Dan berdoa secara khusus buat pemerintah negeri ini, supaya Tuhan berikan hikmat, kemampuan yang khusus dari Tuhan untuk menolong masyarakat dan memimpin bangsa ini keluar dari masalah yang sedang terjadi di hari-hari ini. Dan berdoa secara khusus buat presiden kami, hikmat-Mu, kekuatan-Mu, perlindungan-Mu secara khusus turun atas kehidupannya dan kepemimpinannya. Para menteri-menteri, setiap pembantu-pembantu presiden kami serahkan dalam perlindungan ilahi. Kami serahkan tenaga-tenaga medis dan para medis ke dalam tangan tudung perlindungan ilahi. Rumah sakit yang menangani para pasien COVID-19, Tuhan menyertai dan melindungi. Kami menyerahkan juga perekonomian bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami
kami arahkan bangsa ini, dan kami percaya Indonesia tidak akan pernah terpuruk secara ekonomi. Kami terima anugerah Tuhan bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Indonesia akan terlindung dalam naungan Tuhan secara politik, dan tangan Tuhan akan dinyatakan atas bangsa kami. Kami nyatakan penuaian yang besar lawatan Allah terjadi di hari-hari ini di dalam nama Yesus. Dengan setiap pengalaman yang kami alami, percaya Tuhan sedang membangunkan jiwa kami untuk dapat mengangkat kepala kami dan melihat Kristus, menyerahkan hati kami, menyerahkan hidup kami semakin mendekat kepada Tuhan. Kami tahu Engkau mengambil kontrol bangsa kami, Engkau mengambil kontrol hidup kami umat-Mu. Kami menyerahkan setiap kami umat-Mu di hari-hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau yang mencukupi segala keperluan setiap umat-Mu, secara finansial, dalam pekerjaan, usaha, dan kehidupan sehari-hari. Kau yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami, bahkan melindungi kami dari setiap virus penyakit. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Allah kami jauh melakukan lebih besar dari apa yang kami pikirkan, harapkan, dan doakan. Kami bersyukur pagi hari ini, dan ketika kami merayakan kebangkitan Kristus, biarlah kuasa kebangkitan Kristus itu benar-benar nyata dalam kehidupan setiap kami, sehingga setiap kami boleh berkata pagi hari ini, apakah yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus? Tidak ada apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Tetapi justru dalam semuanya ini, kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang oleh Kristus yang mengasihi kami, yang berjalan di depan kami sebagai El Gibor, pahlawan perkasa yang memberikan kami kemenangan. Kalau Jehovah Jireh, kami yang menyediakan segala yang kami perlu. Kalau Jehovah Rafa, kami Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dimeteraikan setiap doa kami terjadi. Kami terima dengan iman di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya tahu kita rindu semua untuk dapat berbakti di gereja, di rumah Tuhan. Tetapi keadaan belum mengizinkan sekarang ini. Karena itu saya harap saudara-saudara akan terus setia mengikuti firman Tuhan yang disampaikan secara online. Dan saya yakin bahwa saudara akan sama diberkati mendengarkan firman Tuhan dari online ini dengan mendengarkan firman Tuhan di gereja. Saya mau memberitahukan saudara, terus ikuti khotbah-khotbah online. Selain daripada itu, saudara-saudara, marilah kita terus dengan setia memberikan perpuluhan kita, korban-korban persembahan kita untuk gereja kita. Sebab ada banyak keperluan yang kita harus keluarkan tiap bulan. Dan saya harap saudara akan terus setia memberikan persembahan dan perpuluhan saudara, janji iman saudara. Terima kasih. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu berterima kasih. Engkau telah memberikan kepada kami firman Tuhan. Berkati kami, berkati kami. Agar kami percaya firman Tuhan lebih dari apa yang kami lihat atau kami alami. Kami yakin Tuhan sudah mengabulkan doa kami. Sekarang hamba berdoa, Engkau berkati kami, keluarga-keluarga kami. Jauhkan kami dari sakit penyakit dan berkati kami. Cukupkan keperluan-keperluan kami dengan pertolongan Tuhan. Kami tahu masa ini masa yang sulit secara ekonomi. Tapi kami juga tahu bahwa Tuhan mengenal anak-anak-Mu, mengasihi mereka. Dengan cara Tuhan sendiri, Engkau mau mencukupi segala keperluan kami. Berkati kami Tuhan, kami selalu dalam keadaan sehat, dan kami selalu merasakan tangan Tuhan ada di atas kehidupan kami. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua, hari ini, esok, sampai selama-lamanya.
Amin.